Selamat malam pemirsa, PBS TV kembali hadir di salah-salah aktivitas Anda. Bersama saya, Salwa Nur Aziza, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 1 Juni 2022. Berita pertama pada malam hari ini diawali dengan infografis geliat bursa Capres 2024. Pemirsa, bursa calon presiden maupun calon wakil presiden atau Capres-Cawapres 2024 semakin menggeliat dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah partai politik atau parpol dan kelompok relawan saat ini kian menjagokan kandidat masing-masing dalam bursa, terutama untuk kandidat Capres 2024. Para kandidat terdiri dari ketua umum parpol, politikus atau elit partai, hingga tokoh populer yang punya elektabilitas tinggi dari hasil survei sejumlah lembaga. Paling tidak, ada belasan tokoh populer yang kerap masuk peringkat elektabilitas untuk pemilihan umum presiden atau Pilpres 2024. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memang masih jauh untuk menentukan kandidat Capres-Cawapres yang akan diusungkan pada Pilpres 2024. Namun, sejauh ini ada dua kandidat menyeruak, yakni Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, termasuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang diwacanakan berduel dengan Puan Maharani. Tak ketinggalan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat membuka Rakernas Projo di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu 21 Mei 2022, Jokowi meminta para relawan bersabar menunggu keputusan siapa yang akan dia dukung sebagai Capres di pemilu 2024. Siapa saja yang akan masuk bursa kandidat Capres 2024 dari elit parpol maupun tokoh populer, simak selengkapnya dalam rangkaian infografis berikut ini. Baik, dalam infografis ini terdapat prediksi ketua umum parpol versus tokoh populer. Prediksi kandidat ketua umum elit parpol terdiri dari Agus Harimurti Yudhoyono, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Puan Maharani, dan Zulkifli Hasan. Dan kandidat tokoh populer terdiri dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, Sandiaga Uno. Selamat malam, dengan saya Sania Sari dari PBS TV. Selanjutnya berita dari saya yaitu kecelakaan maut di Jalan Jenderal Semut. Kecelakaan maut di Jalan Jenderal Semut pada hari Rabu tanggal 17 Februari tahun 2021. Sebuah motor yang dikendarai oleh seorang wanita mengalami kecelakaan di Jalan Jenderal Semut. Motor tersebut kehilangan kendali dan menabrak trotoar di jalan ketika melewati sebuah tikungan yang berada persis di depan lampu merah. Menurut saksi mata, sebelum kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai korban sempat melaju oleng dengan kecepatan cukup tinggi. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cito Mangunegoro untuk dilakukan otopsi. Terima kasih. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Silvi Khairunisa dalam berita terkini. Warga Malang dan sekitarnya dihebohkan dengan munculnya fenomena alam langka, yaitu matahari bercincin pelangi pada hari Minggu 27 September 2021 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Fenomena ini dapat disaksikan langsung dari wilayah fenomena matahari yang dikelilingi pelangi sehingga membentuk seperti cincin. Hal ini disebabkan oleh pembiasan sinar matahari oleh awan tinggi. Awan cirrus yang super dingin inilah yang membiaskan cahaya matahari seperti cincin melingkari matahari. Selama ini, banyak mitos yang mengaitkan fenomena tersebut dengan bencana atau kejadian gaib. Sejatinya, peristiwa ini adalah peristiwa biasa. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Fiona Melia. Di Pangandaran, Jawa Barat, ratusan rumah terendam banjir setinggi 30 cm. Ya, pemirsa, banjir kali ini akibat laut pasang telah berlangsung selama 2 minggu. Air laut pasang atau laut masuk ke daratan, derasnya air laut yang naik ke daratan melalui aliran-aliran sungai menyebabkan ratusan rumah di beberapa pantai barat Pangandaran terendam banjir. Beberapa rumah dekat pantai yang terdampak diantaranya pantai barat, timur, dan selatan. Sejumlah ruas jalan menuju pantai terendam dalam ketinggian 30 cm. Akibatnya, para pengguna jalan menggunakan sepeda motor mogok. Ya, udah agak surut. Mungkin kalau
besok nggak tahu masih surut atau pasang lagi, nggak tahu ya. Ketinggian sudah nyampe berapa? Ya kira-kira 30 cm lah. Oh baik, ini berlangsung sudah berapa lama? Ini berlangsung kira-kira 5 harian ya gitu. Kalau iya. ini mah kalau nggak ada lagi. Baik, terima kasih. Banjir sudah terjadi selama setengah pekan terakhir, namun kondisi terparah berlangsung selama 1 pekan terakhir. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah agar banjir cepat surut. Dari Pangandaran, saya Fiona, terima kasih. Malam bersama saya Wulan Permatasari, Permisa. Berita hari ini, modus mencari alamat pencuri gasak barang mewah di Kota Bandung. Pencurian lagi-lagi terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Terkini, rumah milik warga di Jalan Haji Bardan, Kecamatan Bandung Kidul, dibobol waling pada Senin 23 Mei 2022. Noviana, 36 tahun, korban pencurian. Pemilik rumah menuturkan dirinya melihat aksi pencurian tersebut melalui rekaman CCTV yang dipasang di rumahnya. Maling beraksi saat rumah ditinggal pemilik menjemput anak di sekolah, sekitar pukul 11.30 WIB. Setelah 20 menit beraksi, pelaku menggondol sejumlah barang mewah seperti MacBook Air, iPad Pro, hingga jam iWatch dengan kerugian mencapai 56 juta rupiah. Selamat malam, bersama saya Yulia Rahma. Berita terbaru dari saya yaitu COVID-19 dinilai masih tinggi. Arab Saudi larang warganya ke Indonesia. Saudara, Kementerian Luar Negeri menyampaikan telah memberikan penjelasan kepada pemerintah Arab Saudi bahwa Indonesia telah berhasil menangani COVID-19. Lalu apakah sudah ada respon dari Arab Saudi? Benarkah alasan pelarangan terkait penanganan kasus COVID-19? Kita akan bahas dengan reporter kami. Selamat malam. Ya, benar, Arab Saudi melarang warganya untuk tidak berpergian ke Indonesia. Tak hanya Indonesia, Arab Saudi melarang warganya untuk tidak pergi ke 15 negara yang lainnya. Larangan ini diberlakukan karena COVID-19 yang dinilai masih tinggi. Menanggapi aturan tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teguh Faizasyah, menyebut pemerintahan sudah menyampaikan ke Arab Saudi agar meninjau kembali kebijakan tersebut. Apakah dengan adanya pelarangan pemerintahan Arab Saudi mengenai warganya tidak boleh berpergian ke Indonesia, ini berpengaruh juga kepada jemaah haji di Indonesia? Apakah akan dikarantinakan terlebih dahulu supaya lebih steril atau bagaimana? Untuk haji nanti, jemaah dari Indonesia kemungkinan tidak akan dikarantinakan terlebih dahulu, jadi kebijakannya hanya warga Arab yang tidak boleh berpergian ke 16 negara yang termasuk Indonesia. Baik, apakah kasus di sana menurun atau sebaliknya? Berdasarkan data yang dihimpun untuk total keseluruhan kasus infeksi COVID-19, di Indonesia berada di peringkat 19 dengan 6 juta lebih, sedangkan Arab Saudi berada di peringkat 76 dengan 700.000 kasus lebih. Namun, kemarin pada tanggal 22 Mei 2022, justru jumlah kasus baru terkonfirmasi COVID-19 lebih banyak Arab Saudi dengan 650 kasus dan Indonesia 174 kasus. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami di PBS TV. Saya Zaki Muhammad Fadlia akan memberikan informasi di sela-sela aktivitas Anda dari berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, libur panjang akhir pekan dan Waisak membuat jalur wisata Tawangmangu Karanganyar di Jawa Tengah kembali mengalami kemacetan parah. Padahal pasca lebaran, libur panjang, arus lalu lintas di jalur wisata Tawangmangu sudah mulai lancar pada sore hari. Namun pada Minggu 15 Mei 2022, dari Minggu pagi hingga mulai gelap, antrean kendaraan yang mengular masih belum terurai. Selengkapnya info terkait situasi kondisi di sana
selanjutnya akan dilaporkan dengan siap untuk info lengkapnya. Ya, silakan. Ya, selamat siang. Saya akan menyampaikan situasi ini di jalur wisata Tawangmangu. Saat ini 15 Mei 2022 dari Minggu pagi hingga Minggu sore, jalur wisata Tawangmangu atau arus lalu lintas daerah sana mengalami macet yang cukup panjang antaranya, mulai dari terminal hingga sampai jalur yang cukup panjang. Karena hal itu bertepatan pada hari libur panjang, juga merupakan saat itu hari libur nasional Waisak. Jadi wisatawan dan masyarakat sekitar yang menuju ke Karanganyar, terutama di jalur wisata Tawangmangu, berbondong-bondong ke sana untuk menikmati sisa-sisa liburan dari sebelumnya. Demikian yang saya sampaikan terkait kondisi jalur wisata Karanganyar, terutama di Tawangmangu, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih karena Anda telah memberikan informasi kondisi situasi yang terjadi kemacetan parah di kawasan Karanganyar, terutama di Tawangmangu. Ya, pemirsa, kembali lagi di studio. Tadi merupakan kondisi dari kemacetan parah terjadi di kawasan Karanganyar, terutama di Tawangmangu. Pemirsa, kami akan memberikan informasi selanjutnya seputar informasi berita-berita terbaru selanjutnya. Tetap bersama kami yang akan segera kembali. Berita tadi sekaligus menutup acara PBS TV malam ini. Saya Salwa Nur Azizah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.